Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa, masih dengan tema persiapan menyambut Ramadan 1441 Hijriah di tengah wabah COVID-19. Nah, Pak Kiai Hamad dan juga Pak Kiai Multazam, di dalam bulan Ramadan ini yang sangat tidak bisa dilepaskan adalah sholat tarawih begitu. Ini yang pasti begitu ya, setiap tahun dilaksanakan berjamaah di masjid atau di musola-musola terdekat. Nah, mungkin masyarakat juga akan bertanya ini nanti bagaimana pada saat Ramadan ini nanti, apakah masjid-masjid, kebetulan ini Gus Hamad adalah ketua badan pengelola masjid yang biasanya kita sebut Masjid Kauman begitu. Pak Multazam adalah ketua takmir masjid di Baitur Rahman. Nah, kedua masjid bagaimana Pak kebijakannya nanti untuk Ramadan ini? Monggo Gus Hamad. Insya Allah kita di Masjid Kauman dan juga kebetulan saya juga ada di Masjid Jawa Tengah itu tetap melaksanakan amaliyah Ramadan dengan kondisi yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang ada wabah ini. Saya bicara yang di Kauman saja. Jadi di Kauman insya Allah kita tetap akan ada yang namanya pengajian-pengajian yang kita siarkan lewat live streaming. Baik. Dan di live streaming ini kita selain bisa dilihat di YouTube, juga bisa dilihat di mimbar atau di Serambi. Maaf ya, di Serambi. Di Serambi kita bisa ikut mendengarkan sambil layah-layah itu, tapi tetap kita utamakan apa yang namanya protokol kesehatan itu tetap kita jaga, tapi tetap kita tidak meninggalkan ngaji dan tadarus pun tetap kita adakan, tetapi kita suarakan. Oke, Ya, lewat artinya nanti tetap suara. bergilir ya Pak ya, Ya, ada ya? jadi tetap ada dan kita selain sudah ada bakti sosial, yaitu alhamdulillah saat ini sudah kita salurkan 500 paket sembako di wilayah sekitar Kauman dan insya Allah ini akan berlanjut sampai dengan nanti pada saat Ramadan nanti ini Ramadan. tetap diadakan yang namanya pembagian sembako. Dan juga kita memang tidak bisa yang tadi dari awal juga saya sampaikan, kita tetap memberikan sedekah pada masyarakat bagi masyarakat yang memang tidak bisa menerima masakan yang mentah, tapi harus mateng. Nah, ini akan kita layani juga itu. Jadi nanti kita akan bagi sebelum buka puasa, itu kita bagikan masakan-masakan matang pada tukang-tukang becak di sekitar itu. Ada juga kuli-kuli bangunan yang bekerja di sekitar Semarang Tengah. Ini sudah kita persiapkan semuanya itu. Dan kalau untuk sholat tarawihnya sendiri, aturan-aturannya juga sudah kita siapkan. Kita masih sangat mendukung apa yang namanya fatwa dari MUI. Baik. Ya, dan juga pemerintah yang menghimbau supaya kita tidak ada Jumatan. Dan meskipun ini belum keluar, tapi kita juga sudah siap untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sholat taraweh di masjid, tapi di rumah masing-masing, di kelompok-kelompok kecil keluarga. Itu kita sudah lakukan persiapan seperti itu yang artinya memohon masyarakat supaya memahami ini. Meskipun tantangannya cukup keras, ya, bahwa masyarakat merasa toh nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya ini yang memang masih harus disosialisasikan bahwa virus ini menularnya tidak main-main dan sudah terbukti banyak negara termasuk Indonesia kena harus ada dinamika variasi kita untuk beribadahnya tetap, tetapi tidak meninggalkan ikhtiar terhadap waspada COVID ini. Oke, ini dari Masjid Kauman. Kalau dari Masjid Raya Baitur Rahman sendiri, bagaimana Pak Multazam? Ya, kalau untuk Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah saya pikir sama. Baik. Dalam konteks ibadah itu kita tetap menjunjung tinggi fatwa atau tausiah dari Majelis Ulama Jawa Tengah dan juga anjuran pemerintah untuk tidak menyelenggarakan sholat tarawih secara berjamaah. Kenapa? Ya termasuk Masjid Agung, Kauman, Masjid Baitur Rahman, Masjid MAJT itu kan menjadi masjid yang barometer ya.
Nah, karena kita tuh tidak tahu ya Mbak. Pasti orang berduyun-duyun dari mana saja. Dari mana saja, betul. Itulah yang sangat sulit dan sangat berat. Memang rasanya siapa yang tidak sedih? Betul. Di dalam bulan Ramadan, terawih, hukumnya sunnah yang akan dilipat gandakan yang luar biasa pahalanya, tapi saat yang sama kita harus dikon mengesif dulu. Ya. Lah ini kan sedih kan Betul, betul. Tapi mau tidak mau inilah yang saya sampaikan tadi, kita akan memasuki dunia new normal. Jadi yang biasanya bagus, sekarang harus rubah lagi, harus menyiapkan seperti ini. Nah, untuk bakti sosial, bahasanya ya kepedulian lah kepada fakir dan miskin, dan kita tahu di masyarakat sekitar Baitur Rahman juga banyak, dan semuanya banyak. Tadi juga kita sudah mengemas, kalau tidak salah 800 paket Pak Ahmad, untuk nanti kita bagikan untuk sementara ini. Dan nanti pertengahan Ramadan kita akan mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi paketnya ini sudah kita siapkan. Dan di dalam hal ini yang berhak ya, karena banyak sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah di dalam hal ini. Artinya jadi, kedua masjid ini senada begitu ya Pak ya, untuk pelaksanaan jadi sholat tarawih. Ada memperhatikan. Tetap dianjurkan di rumah saja. Saya harapkan 3 masjid, tidak hanya 2 masjid, 3 masjid. Yaitu Masjid Agung Jawa Tengah. Ya. Saya memperhatikan tadi yang belum jawab ya, bagaimana cara untuk mengamalkan sebuah amalia-amalia yang bagus untuk sedekah. Baik. Saya mohon kepada masyarakat ya, Bu Yao, kita itu meskipun yang biasanya misalnya Pak Hamad misalnya punya kolak gitu ya, Pak Multazam punya apa gitu. Nah ini loh, ini kan penyaluran ini penting. Tetangga kita masih cukup ada waktu kok, masih cukup ada celah untuk kita pengen membagi sesama. Artinya itu tidak menutup kemungkinan tidak begitu ya menutup Pak ya? Itu bisa. Ya, jangan sampai malah mandek, karo tonggone orang ngerti, makan enak enggak makan tahu lah. Kita itu harus sekarang Mbak, harus tahu ya kanan kiri kita. Dalam situasi yang cukup berat saat sekarang ini. Tapi insya Allah doa di dalam bulan Ramadan, insya Allah Allah akan betul-betul memperhatikan doa kita, ikhtiar kita. Ini sangat penting yang harus kita lakukan. Maka jangan sampai ngelokro di dalam ibadah. Harus ada spirit. Semakin semangat ya Pak ya? Ya, harus ada spirit dan semangat inilah. Meskipun pola dalam ibadah kita itu yang beda dengan kebiasaan yang lain. Gitu. Kalau saya ngisi nggone Pak Hamad, itu kan pasti habis buka dari rumah dengan keluarga itu mesti cepat-cepat harus ke Kauman. Khawatir kalau nanti terlambat atau nggak bisa jamaah Isya, iman gitu kan. Nah, sekarang sebaiknya sekarang ini yang harus kita lakukan itu sudahlah, nggak usah terlalu banyak diskusi, apalagi terkait dengan masalah-masalah hukum agama. Itu sudah, saya kira sudah banyak yang sudah membicarakan ini ya. Artinya ketika ulama mengeluarkan fatwa itu jelas sudah ada dasarnya begitu ya Pak ya? Harap diketahui ya oleh masyarakat ya, ulama berani menyampaikan ini, saya kira sangat naif kalau terus kok itu karena ada pesanan pemerintah naudzubillah min dzalik. Itu jelas dengan adanya fatwa-fatwa ulama yang alhamdulillah didukung oleh 3 masjid di Semarang ini, itu dampaknya bagi beliau-beliau itu luar biasa itu. Kalau ini fatwanya salah, dosanya tuh ditanggung loh itu. Nah, ini kita nggak bisa hanya mengatakan ini nggak benar, ini begini, sudahlah, kita nggak usah banyak diskusi. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah, terus kita lakukan apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, kalau kita bisa dengan tenaga, ya ayo bantu dengan tenaga. Bisa, apalagi kalau bisa dengan tenaga ya biaya, ayo kita keluarkan. Dalam kondisi seperti ini kan tentu umat ini sangat menunggu sekali Pak Kiai. Petunjuk dari para ulama. Nanti kehabisan rapat. Artinya ketika ulama mengeluarkan petunjuk, mengeluarkan fatwa, itu adalah sebuah keputusan yang memang sudah jelas dasarnya, sehingga masyarakat diminta untuk bisa mengikuti, karena tentu ini untuk kebaikan kita bersama. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan tetap kembali bersama kami dalam Ulama Menyapa.